Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok MKWK USU dari kelompok 3 dengan tema energi bersih dan terjangkau. Di sini kami akan membuat video edukasi tentang pemanfaatan limbah dari bonggol jagung dan tepung kelapa sebagai bahan bakar alternatif. Nah, sekarang kita udah ada di tempatnya nih, tepatnya di Rumah Briket Medan, di Jalan Kanal Raya Marindal, Kecamatan Medan Amplas. Mari kita intip proses pembuatannya. Nah, jadi bahan untuk pembuatan briket kali ini adalah tepung kelapa dan bonggol jagung. Kenapa sih kita menggunakan bonggol jagung dan tepung kelapa? Karena tepung kelapa dan bonggol jagung adalah pertanian yang lantaran dibuang. Dengan menggunakan tepung kelapa dan bonggol jagung, kita dapat memberikan fungsi dasar terhadap lingkungan tersebut untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih. Sebelum digunakan, tepung kelapa dan bonggol jagungnya harus dikeringkan terlebih dahulu ya, agar menghemat waktu pembakarannya. Nah, pada kali ini kami sudah ada nih di tempat pembuatan briketnya. Dengan nama pembuat briketnya tuh Rumah Briket Rena ataupun Rumah Briket Q Sehat. Nah, tepatnya di Jalan Baja 3H Komplek ITM nomor 114 Medan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita lihat lagi dengan seruannya bersama Bu Rena. Selamat datang di Rumah Briket. Nah, Rumah Briket ini sebenarnya adalah satu semacam usaha di kegiatan lingkungan. Nah, jadi Ibu tadinya adalah sebenarnya seorang penggiat lingkungan. Jadi lingkungan kita hari ini sebenarnya yang menjadi masalah kita itu adalah sampah. Nah, jadi pertama sekali sampah yang kami olah itu adalah sampah organik. Kenapa? Karena di data dari Kementerian SDM 2030 kita sudah tidak punya energi fosil lagi. Jadi itulah yang menjadi dasar kenapa pertama sekali Rumah Briket ini mengolah sampah organik menjadi berbentuk briket arang sebagai energi alternatif. Ya. Kalau selama ini sampah kan cuma dibakar. Padahal ketika dibakar itu dia menghasilkan asap. Asapnya itu berupa CO2 yang dapat merusak ozon. Sedangkan kalau sampah organik itu dibiarkan saja terletak di sini, sebenarnya dia terurai. Langsung bisa menjadi humus, menjadi kompos, bisa. Hanya saja menunggu dia terurai bersama tanah itu, dia sudah menimbulkan masalah. Antara lain, dia akan mendekati busuk, timbullah bau. Lahirlah hewan-hewan yang berbisa, antara lain lipan, kemudian ada tikus, ada segala macam. Itu akan menimbulkan masalah di lingkungan. Nah, inilah dasarnya kenapa kemarin kami memulainya dari sampah organik. Karena kalau sampah organik masih bisa diperpanjang usianya. Nah, dia nanti bisa digunakan kembali menjadi mangkok kah, menjadi pot kah, atau dia bisa di-recycle, bisa diolah jadi aksesoris, macam-macam masih bisa. Walaupun itu tetap menjadi limbah, jadi sampah, tapi bisa diperpanjang. Sementara sampah organik tidak bisa. 2 hari saja dia sudah menimbulkan masalah. Itulah yang menjadi dasar Rumah Briket ini mengolah sampah organik itu menjadi briket. Oleh karena itu pada tahun 2015 Ibu memulai mengolah sampah organik ini dengan cara mula-mula kita bakar di dalam tong. Karena dalam cara pembakaran sebenarnya kalau ada 3 unsur, ada panas, ada yang mau dibakar, ada udara. Kalau 3 unsur ini terpenuhi, maka hasilnya jadi abu. Pasti jadi abu, ya. Jadi supaya dia tidak jadi abu, berarti salah satu unsur kita hilangkan. Nggak mungkin sampahnya mau dihilangkan karena dia yang mau dihabisi. Nah,
Sedangkan cara pengolahannya supaya dia bisa bermanfaat jadi arang, nggak mungkin pula panasnya. Jadi yang dihilangkan itu adalah udara. Maka kita masukkanlah dia ke dalam tabung pirolisis. Ya. Tabung pirolisis itu dia tertutup, jadi tidak ada lintas udara. Jadi dia dibakar dari bawah. Sedangkan setiap sampah organik dalam bahasa awamnya pasti mengandung getah. Ya, getah itu tadi pada panas tertentu dia menjadi asap dan sifat asapnya menjadi racun. Nah gitu. Nah, tetapi kita hari ini di sini karena kita mengolah sampah organik berupa itu kayu, ranting kayu, daun-daun, kemudian batok kelapa. Kita olah itu, kita bakar secara pirolisis, berarti di dalam tungku tertutup. Kemudian dia dibakar dari bawah, pada panas tertentu asapnya kita destilasi. Maka nanti keluar dia menjadi asap cair. Jenis kayu dibakar 2,5 jam sampai dengan 3 jam, dia udah jadi arang. Nah, kemudian arang itu nanti kita haluskan. Setelah halus kita masak perekatnya, kemudian kita cetak. Artinya dalam 1 hari itu bisa diselesaikan. Selesai kemudian tinggal dijemur di panas matahari 2 hari, dia sudah jadi uang. Cerita di awal itu kita sampah organik tadi kita masukkan ke dalam itu. Ini dia seperti panci tergantung. Nah, kemudian kita masukkan sampah-sampah organik tadi seukuran dan satu macam. Misalnya daun saja, kalau ranting saja, kalau kayu yang sama ukurannya diameternya. Ya. Nah, kemudian kalau batok saja dimasukkan. Ini kira-kira 200 liter ukuran tabung. Dimasukkan. Kemudian nanti kita bakar dari bawah ini karena kita ngolah limbah. Bakarnya juga pakai burner. Dipancing di sini pakai yang sudah terbakar, misalnya sabut kelapa. Kasih sedikit oli bekas, kemudian dibakar. Setelah nyala masukkan ke dalam. Kemudian nanti di sini dikasih blower. Nah, jadi nanti dia dipasang di sini. Masukkan kemari. Nah, gitu. Nah, kemudian dia pakai listrik. Nanti dia terus mengipas. Sampai dengan itu nanti habis si sabutnya pemancingnya tadi, dia menyala karena ada oli bekas kemudian di blower, jadi berubah sifat dari minyak menjadi metan, ya kan? Kalau minyak dipanaskan, dia kan menjadi metan, dia gas. Jadi sebenarnya metan itulah yang memanaskan ini. Tadi setiap sampah organik kalau dia dipanaskan pada panas tertentu ini bisa sampai 850 derajat Celcius. Ya, pakai alat ukur tadi ditembaknya. Nah, jadi kan pasti sana ada asap. Nah, asapnya nanti kita kumpulkan, dia masuk ke itu tabung untuk destilasi nih, memanjang ke sana. Ya. Masuk kemari sini, kemudian nanti setiap asap kalau dia didinginkan, destilasi namanya kan, didinginkan atau diembunkan, maka dia berubah sifatnya jadi cair. Nah, jadi cair, inilah jadinya dia. Ini cairnya. Ya. Setelah nanti sekitar kita endapkan 6 hari, kalau ini tadi namanya grade C. Grade C itu bisa digunakan untuk pengawet kayu. Jadi para mebel, kalau dia selama ini kan susah mencari kayu tua ya. Kalaupun cari kayu mana-mana itu kayu masih muda. Berarti nanti dia cepat buuan, cepat hidup rayap di sana. Tapi kalau itu kita cemplungkan ke dalam asap cair selama 72 jam, nanti dia masuk ke dalam serat-serat kayu itu, maka kayu jadi awet.
Kenapa? Karena si hewan-hewan tadi nggak mau hidup di antara asap cair. Tadi ini selama 2,5 sampai 3 jam karena kita harus mendinginkannya. Kalau dia langsung kita buka di sini, ini buka, dia nanti kena udara langsung nyala. Makanya itu ditunggu dingin. Tadi kan sifatnya ada 3 unsur, ya. Ada panas, ada bahan yang mau dibakar, ada udara. Jadi kalau dia sedang panas di sini dibuka ini, ada udara dia nyala. Jadi abu jadinya, nggak jadi arang. Makanya ditunggu dingin. Kayu, kayu. Dia suaranya nyaring karena dia. Jadi tandanya sudah tidak ada kadar air di dalamnya. Jadi kalau untuk ekspor itu dia minta itu kadar air berapa persen. Nah, kenapa orang banyak ngambil kemari? Karena kita sudah benar-benar bahkan di bawah standar SRI kita punya. Kenapa dibuat sehalus itu? Tujuannya adalah supaya dengan kerapatan daripada ini teksturnya nanti setelah kita cetak dia menjadi tahan lama. Jadi kenapa dia bisa sampai 4-5 jam tergantung kerapatan dari si tadi. Setelah dia jadi ini, nanti kita masak lem. Seperti biasa, perbandingannya 1 tepung kanji atau tapioka dengan 1 liter air dimasak sampai jadi lem. Kemudian nanti dicampur dengan 1 kilo serbuk arang tadi, dimixer. Nanti ini muter. Nah, nanti ya tandanya dia sudah tercampur ketika dipegang ini dia sudah dia tidak lengket tapi dia bisa dikepal. Bisa dikepal. Lalu nanti jadi dimasukkan tepungnya kemari, nanti dia ditekan naik turun. Nah, kemudian dikeluarkan, letakkan ke baki ini, itulah yang dijemur sekarang di luar sana. Nah, itulah proses sampai dia menjadi briket. Karena arti daripada briket itu sebenarnya sesuatu yang dipadatkan. Jadi kenapa kita briket arang? Karena dia jadi dipadatkan setelah jadi arang. Ada orang bikin briket tapi bukan arang. Ada. Jadi serbuk kayu dipadatkan briket tapi bukan briket arang. Ya gitu dia. Oke. Baik, kita masuk dalam tahap terakhir yaitu tahap pengeringan. Tahap pengeringan dilakukan langsung di bawah sinar matahari karena sinar matahari dapat memberikan panas secara merata terhadap seluruh permukaan briket dan juga dapat dipastikan seluruh permukaan briket dapat mengering secara merata seluruhnya. Apalagi sinar matahari dapat menghilangkan kelembapan secara bertahap tanpa risiko mengubah atau merusak sifat-sifat dari briket itu sendiri, dan juga meminimalisir risiko terkena polusi udara atau debu dalam ruangan. Ini dapat memberikan hasil akhir yang lebih bersih dan berkualitas terhadap briket itu sendiri. Kita packing. Sementara packing kita masih seperti ini saja. Mestinya dia di packing itu pakai bahan yang Menurut Ibu, sampai saat ini apakah orang sudah mulai untuk menggunakan briket ini? Mungkin sekarang ini masih masih kalangan yang carinya lewat medsos. Ya, misalnya ini tadi kan ada grup Haiko Huoguo. Itu kayaknya makanan Jepang atau Korea ya. Itu dia 2 hari sekali walaupun 8 kilo, 6 kilo. Nah, dia sudah pesan. Artinya kan kalangannya atas. Ya. Dan biasanya yang menggunakan ini adalah pengusaha untuk bakar-bakar langsung di hotel untuk menghangat ruangan. Tetapi kalau untuk masyarakat biasa, karena kita masih punya gas, mereka masih merasa enggan menggunakan ini karena dia punya permasalahan. Pertama, cara menghidupkannya kurang praktis. Kalau gas kan cetak gitu ya, ini kan harus ditunggu,
Terus mematikannya juga pakai proses. Nah, itu makanya belum begitu. Tetapi yakinlah, kalau memang benar terjadi 2030 kita krisis energi, karena sudah mulai kelihatan ya, mulai dari hilangnya minyak tanah, masuk ke premium, hilang premium, naik ke pertalite. Kemarin isu-isu pertalite juga akan hilang, mau ke pertamak ya, mata ribut ini karena mau pemilu kita masih bertahan di pertalite. Artinya sebenarnya itulah tanda-tanda bahwa memang bahan bakar fosil itu memang sudah mulai habis. Itulah tandanya. Jadi bukan karena ada permainan pemerintah, bukan, memang mau habis. Cuma kita jarang membuka HP kita ini untuk hal-hal itu, mau cari tahu jarang. Nah, jadi kalian mahasiswa-mahasiswa ini, dunia di genggaman kalian. Carilah info-info yang sebenarnya bagaimana sih menyelesaikan masalah Indonesia ini. Terus aku bisa dari sektor apa gitu ya. Kalau politik mungkin kita tidak, tapi mungkin yang lain, usaha-usaha UMKM, berkumpulnya beberapa UMKM bisa jadi perusahaan besar. Mungkin itu yang anak-anak muda ini. Jadi kita jangan pegang pegang HP, Android segala macam, tapi lihat TikTok, lihat yang buat lucu-lucu, habis paket kita, tapi nggak ada manfaat. Bukan dilarang buka itu, benar. Tapi lebih banyak carilah yang bermanfaat. Kira-kira kenapa ya ini hari cerita cabai? Nah kan gitu ya. Oh ternyata ini. Kenapa? Karena hasil proses pembakaran arang dari tempat kita ini anak pertanian gunakan juga. Karena yang tadi tidak halus seperti itu tadi, itu akan dibeli oleh orang pertanian untuk memperbaiki unsur hara di tanah kita yang sekarang ini sudah rusak, iya kan? Nah, iya kalau kita baca lah jurnal-jurnal dari tanah, tinggal 2% loh unsur hara kita. Nah, makanya harus dipupuk dulu. Pas dipupuk datang hama, dipestisida lagi, jatuh lagi dia ke tanah kan. Nah, tapi dengan adanya arang ini, kalau anak pertanian bilangnya biochar, ya kan, biocharcoal. Nah, jadi ternyata dia juga bisa membantu untuk memperbaiki unsur hara di tanah. Bisa juga nanti dia membantu untuk kesehatan, air minum. Ya, air minum. Kalau dulu di kampung-kampung ditimba air di sumur, naikkan ke dalam tong yang di atasnya ada kerikil, iju, pasir, arang. Nah, kenapa pakai arang? Kan gitu. Makanya air RO itu sebenarnya pakai arang. Kenapa? Karena dia punya sifat karbon aktif. Salah satu fungsi karbon aktif itu menangkap radikal bebas. Jadi kalau ada bakteri, ada bahan-bahan yang dia akan membuat air tidak bersih, letak aja arang. Nah, kali tangkapnya. Jadi sebenarnya banyak turunan arang ini. Kalau sekarang ini cewek-cewek, dulu-dulunya pakai maskernya bedak dingin, warnanya putih macam wayang dia. Sekarang charcoalnya, maskernya charcoal. Charcoal itu kan arang. Ya, jadi arang ini dihaluskan, kemudian lengketkan, apakah pakai sabun atau putih telur, tempel 15 menit sebelum mandi sore. Jangan pakai malam-malam, nanti lari orang. Ya, 15 menit sebelum mandi sore dia akan angkat kulit-kulit mati. Ya, yang punya jerawat itu dia akan angkat. Tapi jangan pakai tiap hari, nanti kulitmu itu terangkat. Dia cuma boleh seminggu sekali. Ya gitu dia. Bahkan sekarang roti, ada roti charcoal, odol charcoal. Nah itu tadi dia. Jadi sebenarnya dari pengolahan di rumah briket ini banyak usaha yang bisa menjadi turunan. Jadi ibu hanya mengambil judulnya briket. Kalau ada kalian ingin membuat usaha lain ngambilnya dari sini silakan. Ya, Bu, sama kami lah abu-abunya Bu, itu aja. Itu kita bisnis kan. Ya, itu tetap jual, kalian bisa menjual produknya gitu. Coba kalau di internet.
charcoal yang berapa miligram itu 85.000 ya. Nah, padahal di sini yang beda di sini sekilo 10.000 kok. Nah, olah. Nanti kerjasama sama orang bikin hand body charcoal, ya kan? Nah, masker charcoal. Jadi itu dia. Jadi banyak yang bisa dibuat dari sini. Ada lagi. Berarti sekian banyak wawancara kamu. Terima kasih atas panduannya, Iya. pengarahannya dan juga penjelasannya. Iya, terima kasih juga kalian sudah datang kemari. Kenapa sih kita menggunakan kurung jantung? Udah bisa udah. Itu lagi orangnya. Yuk kita lihat lagi dengan seronok bersama Bu Rena.